Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, para seluruh guru, ibu dan bapak guru, serta para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Semalam atau pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada kitab Kifayatul Mubtadi'in, yaitu pada pembahasan yang telah lewat. Dan sekarang kita akan masuk kepada hukum akal, yaitu ada 3 perkara. Kita akan masuk kepada hukum akal pada hari ini, dan juga akan masuk kepada hukum syara', yaitu yang ada 5. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Kifayatul Mubtadi'in ini disebutkan ada hukum akal dan ada hukum syara'? Tujuannya adalah hukum akal karena pembelajaran tentang tauhid atau tentang keesaan Allah itu sebenarnya mampu diraih oleh akal. Artinya berbasis dengan yang namanya ilmiah atau bisa dinalar oleh panca indera. Karena akal itu makanannya adalah panca indera. Ibarat alatnya itu panca indera. Makanya sesuatu tidak masuk akal ketika tidak pernah terlihat atau tidak pernah terbuktikan. Artinya kada bersifat empiris. Makanya akal ranahnya hanya pada apa yang bisa ditangkap oleh panca indera. Artinya ilmu tauhid itu logis gitu, sangat logis. Kemudian kenapa di dalam ilmu tauhid juga disebutkan hukum syara'? Hukum syara' ada 5. Yang pertama ada wajib, kemudian ada sunnah, kemudian ada haram, kemudian ada makruh, yang keempat, yang kelima adalah mubah. Kenapa disebutkan hal ini dalam kitab Kifayatul Mubtadi'in dan apa hubungannya dengan kitab tauhid? Jadi supaya kita mampu untuk menangkap sinyal-sinyal perintah Allah dari Al-Quran ataupun hadis. Jadi seumpama hukumnya wajib, maka kita harus mengerjakan. Bila hukumnya sunnah, maka kita silahkan mengerjakan, dan bagi yang tidak mengerjakan tidak mengapa. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik, kita akan bahas dulu yang pertama, hukum akal 3 perkara. Jadi yang pertama adalah wajib. Wajib artinya adalah barang yang mesti ada pada akal, seperti wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud ini bahasanya bahasa bahari, Bapak Ibu sekalian. Jadi harus kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baku, saya kira mudah dipahami. Artinya wajib itu adalah perkara yang memang itu mesti ada, harus, artinya logis ya. Ada contoh di sini, diberikan contoh oleh si Abdurrahman adalah seperti adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memberikan analogi lain, kira-kira meja ini apakah ada seorang timbul ataukah ada yang mengolah? Ada yang mengolah. Berarti keberadaan meja itu menunjukkan, mengharuskan wajib adanya yang mengolah. Sama dengan keberadaan Allah. Allah wajib ada, mustahil tidak ada. Kenapa? Karena ada barang bukti ciptaan Sidin. Ada bukti ciptaan Sidin, yang mana ketika semua makhluk kita arahkan penciptaan itu kepada selain Allah, kada mungkin bisa.
Ada sejauh-jauh alam semesta, nyamuk seikung aja manusia kalau mulah kada kawa. Jin bang kada kawa. Bahkan jin dan manusia itu lebih hard manusia sebenarnya. Kenapa jadi hard manusia? Manusia Allah utus dari golongan manusia itu ada nabi dan para rasul. Jin bang adalah jin kada ada nabi dan rasul. Dan bahkan mereka harus mengikuti nabi yang Allah utus dari golongan manusia. Nah itu artinya wajib itu adalah barang yang mesti ada pada akal, seperti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama wajib. Yang kedua adalah mustahil. Apa itu mustahil? Artinya adalah tulisannya di sini barang yang tidak boleh pada akal oleh adanya. Bahasa Bahari. Seperti ketiadaan adanya Allah Ta'ala atau bersyarikatnya Allah Ta'ala dengan lainnya. Jadi ujar Sidin di sini mustahil itu adalah sesuatu yang tidak boleh sama sekali ada pada akal. Artinya kadang masuk akal, itu aja simpelnya, tidak masuk akal. Apa contohnya yang tidak masuk akal? Contohnya adalah tidak adanya Allah. Kada mungkin kada ada Allah. Orang ateis tuh nang kada bertuhan, sebenarnya nuraninya itu masih merasakan adanya Tuhan. Kenapa adanya Tuhan? Karena orang ateis apa aja diri sendiri, kada ada Tuhan. Semua adalah sebab dan akibat yang dilakukan oleh makhluk. Sebenarnya mereka sendiri bingung ketika mereka ditanya. Ikan berpikir. Terus yang kata-kata kamu berpikir itu siapa sebenarnya? Mereka tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena itu mentok sudah. Itu adalah ranah ketuhanan, bukan ranah manusia, habis sudah. Nah, jadi itu adalah mustahil. Ujar Sidin di sini sama dengan tidak adanya Allah, itu adalah mustahil. Kemudian Allah itu berserikat atau bersekutu, itu pun mustahil. Kada mungkin ada dang sanak Tuhan, kada mungkin ada abah atau mama Tuhan atau anak Tuhan, kada ada. Kenapa? Jadi hikmahnya Allah cuma satu. Apa ya kira-kira? Di dalam Al-Quran disebutkan, seandainya di alam semesta ini ada lebih daripada Allah yang berkuasa, lafasadata, pastilah akan hancur. Kenapa jadi hancur? Berebut kekuasaan, berebut pendukung, berebut massa, dan mungkin akan adanya bentrok kepentingan. Jadi kada mungkin. Orang maha kuasa itu, maha itu kan sudah tingkatan paling atas, sudah itu tingkatan puncak, kada ada lagi selain itu. Nah, makanya Allah hanya esa, tidak ada yang menyekutukan oleh Allah. Itu yang kedua. Setelah wajib, mustahil. Kemudian yang ketiga adalah harus. Harus ini adalah bahasa Bahari. Harus di sini maksudnya adalah dengan bahasa tauhid sekarang, yaitu jaiz. Apa jaiz? Kita baca. Barang yang sah pada akal. Artinya sah itu boleh aja pada akal. Boleh ada, boleh tidak. Oleh adanya dan tidak berbuat Allah Ta'ala bagi sekalian maka atau meninggalkannya. Nah, bahasa Bahari itu bang. Artinya sifat jaiz ini atau sifat harus ini adalah sifat yang mesti ada pada Allah. Kalau dalam bahasa politiknya tuh hak prerogatif. Presiden kan memiliki hak itu, iyalah pada dang PPKN-nya. Kalau artinya presiden berhak apa tuh Pak? Hak mutlak yang kada bisa di apa ngarannya? Dipengaruhi oleh siapapun. Ketika presiden biar kayak apa orang rapat presiden ini, ya udah itu hak prerogatif presiden. Allah mesti lebih. Seumpama hendak Allah masukkan aja ke neraka nang kita beribadah nih siang malam nih, bolehlah, boleh benar, tasarah sidin orang harap. Seandainya sebaliknya orang nang kelakuannya maksiat tiba-tiba Allah masukkan ke dalam surga, bolehlah, boleh juga, tasarah sidin. Nah, artinya apa? Kesimpulannya adalah yang kita ambil di tengah adalah berarti segala apapun yang alam semesta ini kinerja alam semesta itu sebenarnya adalah aturan Allah.
Tetapi meskipun Allah memiliki sifat harus atau sifat jaiz, sidin lain kayak kita sakahandak kada. Ujar Allah apa? Likulli syai'in sababa. Setiap sesuatu itu ada sebab dan akibat. Makanya alam semesta ini dia sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ilmuwan, itu ada hukum kausalitas atau adanya sebab dan akibat. Kadang mungkin Allah Subhanahu wa taala lading jauh tiba-tiba luka tekana tangan kada mungkin. Artinya bilanya lading tadi ditisakan ke tangan pas luka, itu berarti sesuai sebab dan akibatnya. Nah, Allah seperti itu. Kadang mungkin sidin sakahandak sidin. Cuma tadi kita tetap sebagai orang beriman, Allah memiliki hak yang harus, sifat harus dan atau sifat jaiz. Nah, ini adalah hukum akal, yaitu 3 perkara: wajib, mustahil, dan harus. Nah, kaina nanti bila dalam pembelajaran kita masuk sudah ke dalam pelajaran inti sifat 20-nya, silahkan pakai yang 3 ini. Nah, hukum akalnya dipakai, artinya wajib, mustahil, harus. Artinya pakai akal kita sama-sama. Bila ada sesuatu yang kada pas, boleh kita debat. Kemudian yang kedua adalah hukum syara, yaitu 5 perkara. Hukum akal tadi 3, kemudian hukum syara adalah 5 perkara. Yang pertama ada wajib, yang kedua ada sunnah, yang ketiga ada haram, yang keempat ada makruh, yang kelima ada mubah. Wajib pertama dulu. Wajib itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Karena sifatnya wajib, maka bila yang meninggalkan maka akan mendapatkan dosa. Itu wajib. Adapun sunnah adalah perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan ganjaran, tetapi ketika tidak dikerjakan dia tidak berdosa, karena sifatnya 50-50. Ibarat analoginya itu adalah 50-50. Nah, tetapi kita jangan sampai juga meremehkan sunnah. Yang ketiga adalah haram. Haram itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan berdosa. Ketika ditinggalkan maka akan mendapat pahala. Jadi haram ini dia lawanannya adalah wajib, kebalikan daripada wajib. Nah, adapun makruh ini adalah perkara yang apabila dikerjakan kada berdosa, tetapi akan mengundang benci Allah. Kebencian Allah itu ada sebabnya taina, dan ada reaksinya akan kita terima. Dan bilanya ditinggalkan yang makruh ini mendapat pahala. Jadi digawi ada apa-apa, tapi Allah ada kebencian. Nah, contoh makruh, ulun berikan contoh. Apa garang jadi makruh itu perkara kenapa kada diharamkannya sekaligus gitu. Nah, contoh berwudu dengan air yang terjemur, air musyammas maksudnya dalam bahasa fikihnya. Jadi umpama nih contoh, ada bak besar, tempat penampungan lah, dari apalah terserah, tiba-tiba ini terjemur sinar matahari, kemudian kita berwudu dengan air itu hukumnya adalah makruh. Kenapa jadi makruh? Tapi bolehlah berwudu dengan itu, boleh, tetapi makruh. Amun meninggalkan berpahala. Nah, makruhnya tuh apa poin makruhnya itu? Ternyata setelah diteliti, sinar matahari itu ketika disinari oleh matahari, sinar fotonnya itu akan mengakibatkan adanya partikel-partikel benda yang tadinya menampung air itu akan keluaran. Mungkin kayak sejenis merkurinya kah, atau umpama besi, zat-zat besinya keluar ke dalam air, dan itu sudah berbentuk nano, kada kelihatan. Ketika air itu panas dan terjemur tercampur itu, kita berwudu, itu akan masuk ke dalam pori-pori kita. Akan masuk ke dalam pori-pori. Kalau lebih binian lebih kawa bertahan, iyalah, karena ada sirkulasi menstruasi. Kalau lalakian kadada. Dan ternyata partikel besi tadi dan apapun itu ketika itu sudah berubah menjadi nano dan masuk ke dalam tubuh, itu akan menyebabkan penyakit lepra. Nah, ternyata ada. Nah, itulah bentuk Allah tuh maulah makruh. Artinya jangan digawi gitu. Nah, jadi seperti itu.
Jadi setiap apapun ada hikmahnya. Itu makruh. Nah, adapun yang terakhir adalah mubah. Mubah ini adalah perkara yang boleh-boleh saja. Hendak dikerjakan silakan, kada dikerjakan kada apa-apa. Contohnya adalah umpama makan. Makan itu nah makan kata Sarah hendak ada apa-apa. Kenapa lagi? Dan lain sebagainya, pokoknya ialah. Nah, tetapi di dalam Islam ketika perkara mubah itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran. Kalau kada diniatkan dia kada dapat apa-apa. Mun makan nih umpama makan wara kada ada diniatkan apa-apa, ya udah dapat kanjang aja. Tapi ketika makan diniatkan untuk ibadah atau apapun itu supaya kuat bercari, supaya kuat menghadapi kenyataan hidup dan lain sebagainya, iyalah maka Anda dapat ganjaran. Nah, dari selesai sampai di sini. Jadi 3 hukum akal dan 3 hukum syara. 5 hukum syara, iya. 5 hukum syara. Berapa menit lagi kita? Habis kah? 15 menit. Oke, kita masuk sedikit ke pembahasan inti, yaitu sifat 20-nya yang mana judulnya adalah wujud. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelumnya Allah hendak memberikan gambaran besar dulu kayak apa garang sifat 20 ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sifat 20 ini sebenarnya adalah sifat yang sebenarnya banyak, cuman diambil hanya 20. Yang mana 20 sifat ini akan mengenalkan kita nantinya, yaitu akan mengenalkan pemahaman rohani kita kepada makna la ilaha illallah. Jadi sifat 20 ini ulun ulangi, gambaran besarnya adalah dia akan memberikan pemahaman kepada rohani kita. Akal dulu ialah menyerap, kemudian akal akan memahami secara rohani tentang apa makna sebenarnya daripada la ilaha illallah. Sehingga hasilnya nanti nih ketika kita sudah belajar sifat 20, hasilnya adalah ketika menyebut la ilaha illallah kada kosong. Di situ tersimpan 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil. Satu harus. Jadi sifat yang terkandung di dalam kata la ilaha illallah itu ada 41. Pada dam. Jadi kada sekadar kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah lagi sambil bergaya, kada. Tapi satu la ilaha illallah itu berat timbangannya. Ada 41. 20 sifat wajib, 20 lawannya mustahil, 1 sifat prerogatif Allah. Jadi ketika mengucap la ilaha illallah, wajar kita ucapkan kepada orang yang umpama nih kesurupan jin, wajar jinnya buka. Kenapa? Berat timbangannya di situ di dalam sifat, di dalam la ilaha illallah tadi. Tapi ketika kita jangankan la ilaha illallah, hatam Quran ya tertawakan jin. Kenapa? Kosong. Kada paham. Rohaninya kada berat, kada memiliki pengaruh yang kuat kepada sekitar. Nah, jadi itu dulu gambaran besarnya. Dan buah daripada nanti memahami sifat 20 adalah kemampuan untuk musyahadah. Apa itu musyahadah? Kemampuan untuk mampu seakan-akan melihat Allah. Atau seumpama kada mampu untuk seakan-akan melihat Allah, maka akan menghasilkan kita meyakini Allah melihat kita. Nah, ini adalah buah daripada ihsan. Jadi sifat 20 itu sebenarnya atau tasawuf itu adalah merupakan cabaran atau pecahan supaya dapat memaknai makna ihsan. Tanpa itu kita kada bisa kayak apa aja, kada bisa. Nah, jadi yang pertama adalah wujud. Perhatikan. Wujud adalah merupakan salah satu daripada sifat Allah dalam sifat 20. Wujud artinya ada. Maka sifat wujud dia wajib bagi Allah. Nih, mengatakan kaitannya dengan hukum akal tadi. Sifat wujud wajib ada pada
Allah. Dan hanya Allah lah yang bersifat wajib ada. Hanya Allah. Selain daripada Allah berarti adalah alam semesta termasuk kita. Selain daripada Allah sebenarnya tidak wajib ada, kadang memiliki sifat wujud. Nah, kemudian lawan daripada sifat wujud itu adalah mustahilnya adalah sifat adam. Ain tapinya bukan hamzah lain. Ain, adamun. Adamun artinya adalah tiada. Ada sama sekali. Jadi kesimpulannya adalah wajib Allah Subhanahu wa taala bersifat ada dan hanya Allah lah yang bersifat ada, dan mustahil Allah bersifat tiada. Sampai sini jelas supaya kita jangan pindah, baru kita berikan analogi. Dalilnya apa? Allah wajib bersifat maha ada dan mustahil bersifat tiada. Di dalam kitab ini disebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan lillahi, kepunyaan Allah lah. Ma apapun itu fis sama yang ada di langit, 7 lapis langit, wal ardi dan 7 lapis bumi, wa ma bainahuma dan di antara keduanya. Ini dalilnya. Artinya apa? Bujur kada Allah. Nah, sekarang kita tanya, kalau hendak membedah, kalau umpama ada yang mempersepsikan selain Allah ada di situ yang mengolah, yang mampu. Yang kita kenal makhluknya siapa aja? Manusia, jin yalah dan lain sebagainya. Cuman yang paling hebat adalah manusia. Malaikat pun kalah sebenarnya tingkatan lawan kita. Makanya ketika manusia benar-benar makrifat kepada Allah, benar-benar beriman kepada Allah dan beribadah dengan bagus kepada Allah, dia lebih hebat daripada makrifat. Contohnya siapa? Nabi kita. Ketika Isra Mi'raj, Nabi sampai kemana? Sidratul Muntaha. Jibril paling hebat, sudah malaikat nomor 1, ibarat plat Jibril itu 01 J01. Sampai mana? Mampukah menemani Nabi sampai Sidratul Muntaha? Tidak mampu. Itu merupakan simbolis sebenarnya bahwasanya manusia itu ketika memang dia maksimal mengenal Allah dan beribadah kepada Allah dengan baik, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena banyak huas-huasnya manusia ini diberi hawa, nafsu. Habis itu ketika beribadah, ketika melakukan apapun, kada ada hasil langsung lagi. Sebenarnya banyak benar yang menyusahkan atau menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah. Tetapi ketika mampu, lebih mulia daripada malaikat. Nah, itu buktinya bahwasanya, nah sekarang manusia mampulah mengolah alam semesta. Ada mampu. Jin bang sama, malaikat bang sama, suruhan juga. Jadi yang mampu siapa? Kada ada lain. Berarti adalah orang yang bersifat wujud ini orangnya. Orang yang bersifat wujud, orang yang memiliki sifat 20 ini, orang yang memiliki nama 99 inilah yang mampu membuat alam semesta yang akhirnya bernama Allah. Jadi Allah itu Bapak Ibu sekalian hanyalah nama. Ingatkan, hanyalah nama. Maaf Pak Ustaz, berarti kalau hanyalah nama, ada kata-kata hanya itu berarti biasa aja lah. Iya, Allah adalah nama. Tapi yang sebenar-benarnya Allah adalah orang yang memiliki sifat wajib 20 dan memiliki 99 nama yang mulia, yaitu Asmaul Husna. Buktinya apa tadi? Alam semesta. Keluasan mencari alam semesta ini pada dangai. Karena mustahil kita untuk melihat alam semesta ini. Bukti kehebatan Allah nih, nah, dari alam semesta. Tidak usah jauh-jauh, kita cari sesamaan alam semesta. Mana Bu Nur, Pak? Sesamaannya alam semesta. Kalau alam semesta adalah makrokosmos, yang mikronya mana? Atom. Apa ya kira-kira mikronya? Diri kita ini manusia, menurut ilmuwan itu dianalogikan sebagai mikrokosmos. Apa yang kadada secara simbolis di dalam tubuh kita dengan alam semesta? Lengkap semuanya. Bahkan sampai di dalam diri kita ini
Manusia sendiri pun ilmuwan meneliti otak, ketika meneliti otak pada dangai itu mentok kadeda jalan solusi lagi. Artinya apa? Pakar otak dia tidak bisa lagi meneliti kayak apa proses akal itu atau otak itu melahirkan sebuah kecerdasan atau pola pikir. Dalam ilmu biologi kuantum itu ketika ada proses berpikir di sistem limbik itu, akhirnya ketika dia maksimal, dia akan menjadikan neuron-neuron yang memiliki dendrit itu akan saling kan dendrit itu kan kayak laba-laba. Nah, ketika ada proses berpikir di sistem limbik, talamus, hipotalamus dan hipokampus, ibarat sirkuit itu aktif seberatan, itulah nanti yang akan memberikan suplai energi listrik. Kan neuron itu kan ada energi listriknya, ada sel otak tuh ada energi listriknya. Jadi ketika tadi bekerja dengan maksimal, dia akan memberikan suplai kepada dendrit-dendrit tadi yang memiliki tangan-tangan yang kayak serabut laba-laba rambut-rambut itu kena akan saling menjalin dan saling terhubung. Semakin rapat dan semakin sering dikerjakan, maka dia akan semakin lebat. Itulah yang disebut pola pikir. Sampai di situ aja ilmu pengetahuan. Tetapi yang kada diketahui apa dari kayak apa prosesnya Allah tuh memberikan pola pikir tuh yang kada kau diketahui. Kalau alatnya kawa, tapi unsur dalamnya itu yang kada kau dipahami oleh pakar otak sampai sekarang. Ayo bayangkan, kita aja ampun diri kada ngerti. Padahal kita aja ampun diri kadang ngerti kayak apa mekanisme tubuh kita. Berarti lain ampun kita ini sudah sama dengannya. Kita aja kada sadar. Ketika kita tidur, Allah menjaga kita. Kenapa Allah menjaga kita? Masih berdetak jantung tanpa kita sadari itu. Kita udah mengaruh, udah hilang dah. Allah masih memelihara kita. Ayo. Berarti ada seseorang yang maha luar biasa, yang mampu mengelola sedemikian rumit mekanisme alam semesta ini. Han, berarti kita di situ apa? Ketika kita sudah belajar Allah bersifat wujud, maka rasakanlah apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, itu sebenarnya adalah wujud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, maksudnya kayak ini nah, kada pernah ngalih-ngalih. Dengan ulun melihat sandal bini ulun umpama, maka ulun tahu oh ya ada aja orangnya. Ya kira-kira kawalah. Ketika ulun melihat umpama merasakan angin nyamannya, berarti ingat di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur itu sebenarnya. Melihat pohon, ingat Allah. Melihat awak sigar kayaknya bakal dadana ambil boleh ke rumah, alhamdulillah. Ingat ada Allah yang memelihara kita. Jadi melihat apapun, mendengar apapun, merasakan apapun, ingat tentang wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dimaksud sama dengan zikir. Zikir daim namanya. Apa zikir daim? Zikir yang terus menerus, zikir yang kontinu. Jadi zikir itu jangan hanya diartikan duduk di sajadah mengikuti tasbih. Zikir ada satu matannya. Itu adalah zikir statis namanya. Berduduk tuh statis, diam. Tapi ada zikir yang lebih hebat lagi, yaitu zikir apa? Dinamis. Seperti apa zikir dinamis? Dinamis itu kan bergerak kemana aja. Itu zikir yang kayak tadi, mengingat kemana aja, melihat apa aja, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zikir. Dan ini zikir dinamis ini sesuai dengan sifat atau ayat yang Allah berikan di dalam surah Al-Quran itu, alladzina yazkurunallaha, dan orang-orang yazkuruna yang selalu mengingat Allah, qiyaman berdiri, wa qu'udan berduduk, wa ala junubihim sambil berbaring, yatafakkaruna fi khalqis samawat, berfikir, dia selalu berfikir dalam penciptaan langit dan bumi. Terakhirnya zalikal ayatin liulil albab, itu adalah sebagai tanda bukti kekuasaan Allah yang bisa dipahami oleh orang-orang yang berpengetahuan. Berpengetahuan di sini apa? Bukan berpengetahuan ilmu umum, tidak, tetapi berpengetahuan ilmu ketuhanan.
Karena kada mungkin menerjemahkan itu dengan ilmu selain ilmu ketuhanan. kada pas kontennya. Dan ini yang dimaksud dengan ayat ini adalah yang dimaksud dengan zikir dinamis. Dan ini lebih hebat. Kada bakal ketik tasbih lagi, kada berucap di muntung lagi, melihat pinando, melihat kenal, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, dan ini harus dilatih. Latih. Tidak mungkin adanya tidak latihan, karena indikator itu, kalau ulun indikator simpelnya itu adalah ketika orang terbiasa berzikir di dalam hati, takajudnya aja, takajud nih, kada nangko kociak, kada kakaruan, takajudnya aja zikir Allahu Akbar macam-macam, yang penting ingat Allah, bukan gigir atau takajud yang disebut macam-macam. Nah, ulun kira cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل نفسنا نفسا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشى خشيتك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام. يا الله لا إله إلا أنت نسألك أن تحيي قلوبنا بنور هدايتك وبنور معرفتك إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.